Selamat bertemu kembali dengan saya, Profesor Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan inovatif productivity approaches, yaitu Lean, Structural Reform, dan Zero Base. Mengapa produktivitas itu penting? Produktivitas adalah kunci untuk kesuksesan organisasi. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, mencapai keberhasilan yang lebih besar di pasar yang saat ini sangat kompetitif. Banyak usaha gagal karena tidak bisa kompetitif. Ya, jadi kita perlu mendiskusikan bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Gambaran umum dari tiga pendekatan ini, Lean, Structural Reform, dan Zero Base. Lean Thinking itu mengeliminasi pemborosan untuk meningkatkan efisiensi proses. Structural Reform, perubahan besar untuk mengatasi akar persoalan secara menyeluruh. Zero Base itu mendesain ulang secara total untuk mencapai efisiensi maksimum dan inovasi. Jadi di sini adalah nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Di zero base ini kita memikirkan keadaan dunia ini yang tanpa batasan, eh, tanpa batasan, tanpa asumsi. Jadi keadaan ideal, gitu ya. Oke. Nah, lean thinking sudah banyak dibahas, fokus pada eliminasi pemborosan dan perbaikan bertahap. Di sini istilahnya adalah bertahap yang penting ya. Jadi kita memperbaiki proses dari awal sampai akhir, yang tidak bernilai tambah kita hilangkan. Yang bernilai tambah pun kita usahakan untuk kalau bisa waktunya dikurangi dengan cara perbaikan-perbaikan. Ya. Fokus Lean adalah pada nilai yang tidak bernilai tambah dihilangkan atau minimal dikurangi. Eliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Lean thinking menekankan nilai tambah di setiap langkah, fokus pada penghapusan aktivitas yang tidak bernilai, dan memastikan efisiensi dan kepuasan pelanggannya lebih tinggi. Di sini nilai itu adalah yang diinginkan oleh pelanggan. Sehingga kalau yang tidak bernilai ini kita hilangkan, maka kita meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Berikutnya, structural reform approach. Ya, ini rapat besar-besaran untuk melakukan perbaikan secara struktural. Transforming system for greater efficiency and sustainability. Jadi ini adalah perbaikan menyeluruh, ya, perbaikan menyeluruh dari keadaan sekarang. Masih kita ngomong dari keadaan sekarang, lalu diperbaiki secara menyeluruh. Ini dampaknya atau korbannya cukup berat gitu ya, tapi hasilnya juga sangat besar kalau bisa dilakukan. Structure reform mengatasi akar persoalan, permasalahan secara menyeluruh, sehingga menciptakan sistem yang lebih efisien dan adaptif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi kondisi saat ini dirombak total untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kita langkah-langkahnya adalah menilai keadaan sekarang, lalu merencanakan perbaikan besar-besaran tadi, menerapkan perbaikan, dan kita mengevaluasi hasilnya. Ini bisa kita ulangi terus-menerus. Efisiensi dan responsif ini adalah tujuan dari reform, structural reform, menciptakan sistem yang berkelanjutan dan adaptif terhadap persoalan saat ini. Yang berikutnya adalah zero base approach, menggambarkan desain ulang tanpa batasan proses yang lama. Dulu proses yang lama melakukan seperti ini, lalu diperbaiki bukan seperti itu. Tetapi desain ulang dari awal. Jadi ini adalah keadaan idealnya bagaimana. Di slide berikutnya ini kelihatan di sini, ini menggambarkan meja yang bersih, artinya kita mendesain dari awal. Mendesain dari kondisi tanpa batas.
Zero-based approach memungkinkan organisasi untuk merancang ulang proses dari awal tanpa terikat dari kebiasaan lama, mendorong inovasi dan efisiensi dalam mencapai hasil terbaik. Jadi di sini sekali lagi tanpa batas. Tetapi dunia ini atau keadaan sesungguhnya itu adalah dengan batas. Karena itu hampir pasti zero base tidak bisa dilakukan. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mendesain dengan zero base? Kita perlu sementara menambahkan batasan-batasan, ya. Batasan misalnya, keahlian orang masih belum dididik seperti itu, maka ya sudah, hasil dari zero base ini disesuaikan dengan keahlian orang. Tetapi keahlian orang itu harus ditambahkan, diperbaiki gitu ya. Sehingga batasan ini makin lama makin sedikit. Nah, batasan-batasan yang lain juga kita tambahkan, tetapi dengan pemikiran bahwa batasan itu lama-lama harus kita kurangi. Manfaat dan tantangan dari zero base, keunggulan dan keterbatasan zero base. Pendekatan zero base menawarkan potensi transformasi radikal yang mengarah pada peningkatan efisiensi. Namun ini menghadirkan tantangan dalam alokasi sumber daya dan membutuhkan pergeseran budaya. Nah, ini juga salah satu hambatan ya. Kalau budayanya belum bisa mengakomodasi zero base ini, ya sementara kita bekerja berdasarkan budaya yang bersangkutan, tetapi budaya itu pelan-pelan atau pelan-pelan harus kita hilangkan, kita kurangi sehingga bisa mencapai zero base ini. Ya, jadi budaya ini disesuaikan dengan keadaan zero base sehingga zero base ini bisa diterapkan secara efektif dalam organisasi. Oke. Perbandingan pendekatan produktivitas, tiga pendekatan memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda. Lean thinking fokus pada eliminasi waste dan perbaikan bertahap dalam proses. Structural reform melakukan perubahan besar pada struktur untuk mengatasi persoalan, akar persoalan. Jadi kalau di sini mungkin akarnya belum diperbaiki, pokoknya perbaiki sedikit-sedikit gitu ya. Ini akar persoalannya dibahas. Jadi risikonya ini lebih besar daripada lean thinking. Nah, ini lebih besar lagi. Desain ulang total untuk mencapai kondisi ideal tanpa batasan sistem sebelumnya. Jadi ini adalah keadaan ideal yang dipikirkan saat ini. Ya, tentunya keadaan ideal ini tidak bisa dicapai secara mudah, karena itu perlu dimodifikasi nantinya. Hasilnya dilonggarkan sedikit, lama-lama longgarnya dikurangi-kurangi. Ya, kapan pendekatan ini efektif? Lean thinking itu kalau ada pemborosan lalu kita hilangkan. Ya, structure reform kalau memang sudah kalah jauh dengan tempat yang lain, perusahaan yang lain, karena itu kita perlu melakukan perubahan besar-besaran ya untuk meningkatkan efisiensi secara optimal. Ini juga lebih besar-besaran lagi, lebih besar lagi. Tepat untuk desain ulang total sistem yang tidak efektif. Jadi ini adalah sistemnya sudah tidak efektif, karena itu kita perlu merombak total. Jadi ini risikonya cukup kecil, ini lebih besar, ini sangat besar. Oke, kesimpulannya kita perlu memilih yang tepat, mana yang dibutuhkan saat ini. Beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan, konteks organisasi, kebutuhan dan lingkup organisasi, karakteristik pendekatan, pahami perbedaan antara lean thinking, structural reform, dan zero based approach. Implementasi, pertimbangkan kemudahan dan tantangan implementasi setiap pendekatan. Sumber dayanya cukup atau tidak gitu ya untuk mendukung perubahan ini. Kalau nggak cukup ya kita harus menambah sumber daya dulu. Tujuan jangka panjang, sesuaikan dengan visi dan misi organisasi untuk hasil yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang benar, organisasi akan meningkatkan efisiensi dan mencapai keberlanjutan
yang diinginkan dalam operasional. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon bantuan Bapak Ibu Saudara untuk like, subscribe, dan share pada teman-teman supaya video ini bermanfaat bagi lebih banyak orang lagi. Sampai bertemu pada waktu yang akan datang.